Pemirsa, kita sudah terhubung pemirsa, saya tidak sendiri dengan mantan Menteri PPN Bappenas di era tahun 2014-2015, ada Bapak Andrinov Candiago. Selamat pagi Pak Andrinov. Selamat pagi Bung Pram. Terima kasih sebelum telah bergabung bersama kami pagi hari ini di hari yang momen spesial pelantikan Presiden terpilih kita pada hari ini, Pak Andrinov. Pak Andrinov, mungkin sebelum kita mengulik lebih dalam lagi terkait pelantikan dan juga Pak Prabowo, ini mungkin pendapat Anda, ini akhirnya Pak Prabowo Subianto jadi Presiden terpilih di Presiden yang ke-8 Indonesia. Seperti apa Pak Andrinov ingin mengucapkan apa? Ya, tentu saja sebagai hasil dari proses sistem demokrasi yang sah, ya, yang sudah menjalani proses yang panjang, kita semua tentu harus mengucapkan selamat dan melihat ke depan untuk memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, semua pesta sudah selesai, pada tahap berikutnya ya tentu harus memulai kerja. Ya, mudah-mudahan kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya bisa lebih sukses lagi membuat Indonesia makin baik ya, makin berkualitas, makin unggul ya, dan mengejar ketertinggalan kita, dan tentu saja yang utama adalah memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang makin meluas, makin merata. Ya, Pak Andrinov, kalau Anda sebagai mantan menteri juga, Anda juga berkecimpung di lembaga survei dan juga penelitian Pak Andrinov. Kalau Anda amati sejak perjuangan Pak Prabowo selama 3 periode di tahun 2004, 2014, 2019 dan 2024, akhirnya terpilih. Ini seperti apa Anda melihat perjuangan Pak Prabowo ini akhirnya menduduki kursi menjadi presiden terpilih? Iya, ini bisa sebagai role model bagi generasi muda ya, bahwa kegigihan, konsistensi ya, yang terus-menerus ya, sabar itu adalah salah satu modal untuk menjadi pemimpin ya. Itulah yang pelajaran yang belum diberikan oleh pemimpin-pemimpin lain ya, dalam konteks, dalam rangka bagaimana mencapai cita-cita ya untuk menjadi pemimpin. Kegigihan dan bersedia mau diuji berulang-ulang ya, setiap tahun, setiap 5 tahun, dan akhirnya berhasil memenangkan kontestasi demokrasi ya. Itu satu hal yang juga patut dijadikan role model bagi generasi muda. Oke, jadi pantang menyerah dari Pak Prabowo ini bisa jadi ditiru ya Pak ya untuk anak muda kita ya Pak ya untuk kedepannya. Betul. Oke, Pak Andrinov, selain kita mengobrol nih berdua, ini juga ini kita masih memantau ini visual yang di layar televisi. Tampaknya Gibran Rakabuming Raka beserta istri ini sudah tiba di gedung DPR MPR Jakarta yang tadi diinformasikan akan bersama-sama dengan Pak Prabowo menuju DPR MPR Jakarta, namun nyatanya tidak pemirsa. Ini Gibran Rakabuming Raka beserta istri ternyata terlebih dahulu tiba di gedung DPR MPR Jakarta menggunakan kostum yang juga berbeda, sepertinya kostum adat Betawi, pemirsa. Ya Bapak, ini kalau dalam jalannya pemerintahan, bahkan ini 5 tahun ke depan, 1 periode ini, seperti apa sih Bapak nantinya posisi Gibran Rakabuming Raka dan juga Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto ini berbagi peran dalam kontribusi untuk Indonesia, seperti apa nanti jalannya Bapak? Ya, sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan, semuanya atau sebagian besar tentu tergantung pada Pak Prabowo sebagai presiden ya, sebagai pemegang hak prerogatif. Kemudian secara historis kalau kita lihat ya, peran fungsi dari wakil presiden itu memang adalah membackup dan menerima penugasan atau pelimpahan dari presiden. Ya. Nah, itu tinggal kita lihat apa yang akan diberikan oleh Pak Prabowo kepada wakil presiden Gibran ya, dalam tugas sehari-hari maupun tugas-tugas yang sifatnya seremonial, kenegaraan atau simbolik. Ya. Jadi biasanya wakil presiden kalau kita perhatikan selama ini ya memang mewakili presiden ya, ketika ada
tugas yang tidak bisa atau tugas-tugas resmi kenegaraan yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sendiri gitu. Oke, kalau Ya. silakan Tapi, Pak Andrinov. Ya, kalau kita simak beberapa minggu terakhir bagaimana Pak Prabowo dan timnya mempersiapkan kepemimpinannya, kita tahu ya, sudah disiapkan pos-pos kementerian yang secara terbuka diumumkan yang secara terbuka sudah disampaikan bahwa jumlahnya akan lebih banyak, termasuk jumlah wakil menteri ya. Ini memang tugas koordinasi Pak Prabowo tentu akan besar sekali. Nah, ini juga tergantung bagaimana pendelegasian koordinasi ke bawah. Nah, saya tidak tahu apakah termasuk tugas koordinasi itu akan didelegasikan kepada wakil presiden selain kepada para Menko ya, yang juga jumlahnya mungkin akan bertambah dari para Menko. Persoalan koordinasi adalah salah satu PR tantangan baru di dalam pemerintahan yang akan datang. Oke, baik. Ya, Bapak Andrinov, kita tadi sudah melihat kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka dan juga ditemani istri tercinta Selvi Ananda yang telah hadir di gedung DPR MPR Jakarta kali ini. Dan tadi juga Pak Andrinov mengatakan bahwa kementerian Pak Prabowo ini berbeda dengan kementerian sebelumnya, Pak ya? Dari segi jumlah, ya, postur tentu jelas berbeda. Sebagaimana telah kita dengar, ya, disampaikan ke publik secara berkali-kali, secara terbuka, ya. Juga kita lihat persiapannya sampai hari-hari terakhir, ya, sampai kemarin itu sudah pasti postur kabinetnya besar, ya, melebar, ya. Betul. Nah, ini makanya tantangannya adalah soal koordinasi. Nah, Bapak, ini tadi Anda bilang juga, dan banyak orang bilang mengatakan juga ini posturnya besar dan mengatakan bahwa sejumlah orang ini postur dari kabinet Pak Prabowo ke depannya terlalu gemuk. Ini sebenarnya menguntungkan atau sebaliknya nanti Bapak akan menjadi sebuah bumerang? Masing-masing pilihan organisasi atau postur itu ada plus minus ya. Postur besar bisa punya kekurangan. Dengan konsekuensi dia bisa lamban kalau koordinasinya kurang. Tentu saja dari sisi pembiayaan ya relatif menambah beban ya itu. Tetapi kalau seandainya kepemimpinannya kuat ya, solid, itu akan membuat hasil lebih efektif, hasil lebih optimal. Tapi sekali lagi syarat utamanya adalah kepemimpinan dan sistem ya, kerja yang terkoordinasi dengan solid itu. Jadi selalu ada plus minus. Nah, sekarang bagaimana caranya memblok yang kemungkinan minusnya itu, lalu melepas, memfokuskan pada optimalisasi sisi positif atau manfaatnya. Kalau tadi Anda katakan ada sejumlah sisi positifnya Pak ya, dengan adanya postur yang besar kabinet ini di Kementerian Pak Prabowo ini. Kalau nanti misalnya kalau Bapak melihat nanti problem apa sih Pak yang nanti kira-kira muncul dengan postur yang sangat besar di kementerian ini? Ya, pertama tentu saja soal masalah miskoordinasi, masalah tumpang tindih, masalah campur aduk ya. Nah, tetapi juga dalam waktu dekat konsekuensi dari perubahan-perubahan yang begitu banyak secara kelembagaan adalah masalah anggaran akan terhambat kurang lebih 1 tahun atau 10 bulan. Oke, baik. Pak Andrinov Caniago, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami pagi hari ini. Karena sesaat lagi ini Pak Prabowo Subianto akan keluar dari kediamannya. Terima kasih Pak Andrinov. Kita akan melihat seperti apakah sepak terjang Pak Prabowo untuk memajukan Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih banyak Pak Andrinov Caniago telah bergabung bersama kami di special event Ayus hari ini.